Bab menerangkan tentang hukum solat menggunakan sendal. Babus sholati fin ni'ali. Bab menerangkan tentang hukum solat menggunakan sendal. Bihi qala haddatsana Adam ibn Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah qala akhbarana Abu Maslamata, yaitu Sa'id ibn Yazid al-Azdi. Qala, Abu Maslamah mengatakan, Sa'altu Anas bin Malikin, aku bertanya kepada sahabat Sayyidina Anas ibn Malik. Pertanyaannya, akanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat, fi na'laihi, menggunakan kedua sendal beliau? Qala, Sayyidina Anas menjawab, na'am, iya. Pertanyaannya Sa'id ibnu Yazid al-Azdi ini sifatnya istifsar. Apa makna istifsar? Meminta kejelasan. Sudah tahu tapi minta kejelasan. Sehingga model pertanyaannya, apakah benar Nabi SAW pernah sholat menggunakan dalam keadaan mengenakan kedua sendal beliau? Maka dijawab dengan Sayyidina Anas dengan tegas, iya, betul itu. Masalah memakai sholat memakai sendal ini ada pembicaraan panjang di kalangan para ulama. Di antaranya pendapat Ibnu Battal, beliau mengatakan bahwasanya menggunakan sendal kemudian kita sholat dalam keadaan membawa sendal, syaratnya apabila sendalnya itu kita yakini suci dari najis. Apabila ada najisnya, bagaimana hukum apabila kita sholat membawa sendal apabila ada najisnya? Jelas sholatnya tidak sah, karena tidak sah sholat membawa najis. Bagaimana cara mensucikan? Bagaimana cara mensucikan sendal yang hendak kita bawa untuk sholat? Ini khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian ulama mentafsir. Kalau dia menginjak kotorannya itu basah, tayayam seger itu basah masih jemek. Ini ada penafsiran sendiri. Kalau yang diinjak itu najis basah, maka menurut sebagian ulama cukup digosok saja dengan tanah, srek, sudah langsung maju sholat, sah sholatnya. Ini sebagian pendapat ulama. Akan tetapi berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan tidak cukup dengan menggosokkan ke tanah sendal tersebut kemudian kita hukumi suci. Itu kalau najisnya itu kering. Kalau yang diinjak itu kotoran atau najis yang kering, maka mensucikannya itu cukup dengan cara menggosok-gosokkannya ke tanah. Ini menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau najisnya basah, harus disucikan dengan air. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Menyucikan najis dengan cara menggosok sendal kita di tanah itu hanya ketika najisnya itu kering. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpendapat mau najisnya kering, mau najisnya basah, sama saja. Tidak boleh mensucikannya dengan cara menggosok-gosok, tidak boleh. Mensucikan najis yang menempel di sendal yang hendak kita bawa sholat harus dengan air, entah najisnya sifatnya kering atau basah. Wallahu ta'ala alam. Paham sampai sini? Ini detailnya masalah mensucikannya itu. Kemudian memakai sendal itu sendiri. Itu apakah dari hadis yang kita baca? Terkadang kita memahami sesuatu yang penting kalau sudah ada hadisnya, apalagi Imam Bukhari memberikan judul bab, nyebut-nyebut sendal begitu, kemudian kita menilai sunnah. Ibnu Daqiq al-Id, Qadhi Syafi'iyah di Mesir, beliau berpendapat sholat memakai sendal itu adalah rukhsah.
hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi pernah sholat memakai sendal itu hanya rukhsah, bukan mengandung nilai kesunahan, itu tidak. Artinya boleh saja kalau kamu telah memenuhi syaratnya, artinya apabila sendalmu suci. Nah, bukan termasuk mustahabat, termasuk sunnah yang dianjurkan kita kerjakan, tapi hanya rukhsah. Tapi pendapat Ibnu Daqiq Al-Id ini dikritik oleh Imam Aini dari mazhab Hanafi. Beliau mengatakan tidak selamanya kita menghukumi orang yang sholat memakai sendal itu tidak sunnah secara mutlak. Tidak sunnah secara mutlak, itu hanya rukhsah saja, boleh begitu saja. Ya benar boleh, tapi memutlakkan kata-kata tidak sunnah itu kurang tepat. Ini kritikannya Imam Aini, Badruddin Qadil Qudat Al-Aini. Beliau mengatakan memakai sendal, sholat memakai sendal itu dilihat dari segi mukhalafatul Yahud, itu sunnah. Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan khaliful Yahuda, berselisihlah kamu dengan sikapnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi mereka tidak mau sholat menggunakan sendal. Khaliful Yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim. Orang Yahudi tidak mau sholat menggunakan sendal mereka. Wala fi khifafihim, dan tidak sholat memakai khuf, sepatu kulit mereka. Nah, ini perintah dari Nabi. Kita diperintahkan untuk mukhalafah dengan orang Yahudi. Di antara sikapnya orang Yahudi, mereka tidak mau sholat memakai sendal. Artinya kalau ada orang sholat memakai sendal niat mukhalafah dengan orang Yahudi, berarti sunnah. Jadi kata-kata tidak sunnah itu tidak mutlak. Memang sholat memakai sendal itu bukan maksud lizatihi, akan tetapi dilihat dari sisi mukhalafatul Yahud, maka kita mendapat kesunnahan. Wallahu ta'ala alam. Sadaqallah.